bagus. Mungkin sebenarnya itu keinginannya dia kali ya, mimpinya dia kali ya. Nih dia bawa sama gue. Semua orang pengen kayak begini. ini pekerjaan paling bagus di dunia yang pernah ada. Lu cuma main golf doang 4 hari. Lu fokus habis itu lu bisa beli apa aja. Ya gak segampang itu juga. Betul, gitu. betul. Ya namanya orang tua lah ya. Iya. Ternyata kita punya pro golfer di Indonesia ini gak kalah jauh sama yang di luar gitu. Ya. Mainnya undernya banyak banget. Ya betul. Untuk skala untuk 2 hari ya. Gitu. Kita gak tahu ketiga keempat sih. Ya. Cuman 2 hari itu udah ya amazing banget sih menurut gua. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rudy Rusli tentunya di Pospol. Ngobrol-ngobrol di Pospol pasti gak ada habisnya. Akhirnya gue menemukan judul atau lambang juga untuk channel gue yang tentunya ngomongin seputaran dari dunia golf. Inilah dia Back Nine Talk. Back Nine Talk. Kenapa Back Nine Talk? Memang biasanya obrolan orang di lapangan golf itu biasanya dimulai pada saat di 9 hole terakhir atau back 9. Dan untuk back 9 talk pada malam hari ini malam, pagi, siang, gak ketahuan di dalam studio soalnya ya. Tapi pada malam hari ini gue kedatangan tamu istimewa adalah Ardi Sutopo. Apa kabar bro? Baik. Waduh ketemu lagi Om Ardi. Ardi ini nama kerennya atau AKA Ganden. Jadi orang kalau di seputaran dunia golf pro mengenal dia dari dia kecil sampai dengan menjadi pro dan menjadi pengusaha. Nah ini sekarang pertanyaannya nih Om Ganden atau Om Ardi. Lo kan dari kecil cerita kita pertama tuh memang bokap lo yang pingin lo jadi pemain pro kan. Dan akhirnya kejadian. Itu setelah sekolah kita atau gue mau nanyanya tuh bahwa lo akhirnya memilih untuk ke jalan pro karena itu masih dengan andil bokap lo atau memang lo udah memutuskan itu sendiri? Itu lebih ke obsesi kali Om. Akhirnya jadi obsesi lo ya? Obsesi bokap. Oh, gue pikir udah jadi obsesi lo, ternyata masih obsesi bokap lo. Pertanyaan udah di tengah-tengah sebenarnya. Kalau di tengah-tengah ya karena udah kepalang tanggung, gue balik waktu itu habis selesai teknik golf udah, manajemen golf. Terus habis itu apalagi yang belum ya, ada kualifikasi pro waktu itu. Terus juga gue lagi nandingin sekolah golf kan. Jadinya gue ambil, kalau di PGA Indonesia itu namanya PAT ya. PAT, ya PGAI ya. PGAI. Oke. Nah akhirnya gue ikutan. Oke. Kualifikasinya itu main berapa hari kalau gak salah. Gue lupa. 2009 ya kalau gak salah itu. Jadi gue agak lupa. Dia itu ya gue ikutan terus lolos. Itu jadi setelah lu pulang dari studi lu di Amerika terus sempat ke Australia. Ya. Atau in between itu? Pas gue selesai dari Australia. Oke. Jadi lu Australia kelar, pulang ke Jakarta langsung atau sempat bimbang, sempat males, sempat jenuh gak lo dengan golf-golfan lo? Sempat jenuh sih, pasti ada jenuh. Cuman itu gue di tahap yang mana gue udah ngambil teachingnya. Nah ini touringnya kenapa enggak? Ya kan gue juga malu dong sama murid gue waktu itu kan. Gue bisa ngajar, cuman ngajarnya lu bisa main apa enggak gitu. Ya jadi terpacu dengan itulah. Nah teaching lu sendiri, teaching pro sendiri lu dapatnya itu di Jakarta juga atau? Jakarta juga. Di Jakarta juga. Jadi lu berarti tahapannya PAT dulu, playing ability test. Yes. Nah ini viewers atau para pemirsa mungkin belum tahu atau pingin ikutan juga. PAT itu adalah playing ability test, sebuah tes yang dilakukan oleh organisasi PGAI ya. Yes. Itu mainnya 1 hari 36 hole. Ya. Tahu ya gue ya, karena gue pernah ikutan juga deh. Nah itu langsung lolos? Pertama kali ikut terus alhamdulillah lolos. Langsung lolos ya, oke. Karena ada beberapa pemain yang gak segampang itu ya. Kalau gue memang waktu itu karena gue pengurus, ikut-ikutan lah ya, ikut nyoba gitu kan. Karena waktu itu preparation juga panjang kan. Jangan sampai kita gak lolos, malu juga. Tapi ada beberapa yang gue tahu tuh mereka gak juga sekali nyoba kan. Ada yang bisa 2, 3.
Gue gak usah sebut namanya juga, Karena ada yang sampai 5 ya kan gitu kan. Karena tiap tahun kan beda-beda kan. Ya. Apa namanya average score kan berapa Betul, yang betul. diambil. Nah lu sendiri waktu PAT tahun 2009 di Matoa Golf. Matoa, oke. Jadi Matoa Golf. sekali aja langsung punya. Alhamdulillah tuh langsung lolos tuh. Dapat kartu. Dan langsung ikut turnya. Atau ikut sertifikasi dan PAT itu kalau gak salah PAT sertifikasi. Kayaknya itu kalau gak salah itu bukan 1 hari 36 hole deh. 2 hari 36 hole kalau gak salah. Apa gitu gue lupa deh kalau gak salah. Kayaknya 1 hari 36 hole. Tapi kalau touringnya 2 hari kalau gak salah. Ya. Itu berbeda tuh memang tuh. Nah itu lu langsung ikutan touring pro-nya di saat itu juga atau beda tahun? Di saat itu juga. Oh jadi setelah PAT hari itu berapa hari kemudian langsung? Berapa bulan setelah itulah. Oh setelah PAT. Oke. Jadi first event gue belum dapat itu segala macam. Cuman kan biasa kalau kayak itu kan belum dapat slot kan. Karena kan ada berdasarkan dengan ranking. Baru beberapa turnamen setelahnya ada slot yang beginner pro ini baru pada jadi Maltek jadi pro, berapa kartu pro lah, baru kita main tuh. Oke, nah tadi ada bahasan bahwa lu ada jenuhnya. Itu jenuhnya dikarenakan apa, Den? Dikarenakan dari gua kecil, umur 10 tahun, gua SD kelas 5, tuh gue ingat gua udah turnamen ke Thailand kalau gak salah. Sampai gua 2009 itu udah selesai sekolah, segala macam, udah kerja di industri golf juga. Oh sempet juga ya? Ya sempet. Sempet kerja di mana? Di Pondok Indah Golf Academy. Oh oke. Gue balik dari ambil golf management di Australia. Terus gue ngajar buat jadi apa namanya ya, pelatih, bukan head coach lah, asisten head coach. Oh itu setelah lu mengantungin teaching pro lu? Mengantungin teaching pro. Oke. Jadi setelah lu bersertifikat ya? Yes. Oke, dan itu berapa lama, Den? Apa ini? Ngajar di tempat lo itu? Praktiknya gue baru join tuh 2009 sampai 2013. Okay. Terus habis itu gue keluar dari PIGA, Pondok Golf Academy itu, terus gue ngajar ya kayak pada umumnya aja. Oke, jadi kayak apa? Panggilan. Private gitu lah ya. Nah, PIGA itu kan kalau kita dengar di episode sebelumnya yang bersama Harmen, bokap lo dengan bokapnya Harmen tuh punya Aspirasi 8. Nah itu sama dengan PIGA atau berbeda? Aspirasi 8 itu turunan PIGA itu turunan daripada Aspirasi 8. Oh. Jadi mothernya itu Aspirasi 8. Nah habis itu segala cerita yang berdelapan itu ada yang iya dan tidak, ada yang tidak gitu kan. Nah, pecah kongsi lah ya. Pecah kongsi. Akhirnya kita di bawahnya Pondok Indah Padang Golf. Oh. Gitu. Itu udah baru Pondok Indah atau belum? Atau masih yang lama? Transisi ke baru. Oh jadi lagi ibaratnya Pondok Indah pada saat itu lagi lesu lah ya. Maksudnya tidak seramai sekarang dong ya gitu. Masih layout yang lama deh. Oke, jadi masih bentuknya masih yang dua lantai lah. 2 lantai itu bangkunya masih bangku besi gitu-gitu kan. Jadi di situnya dia ya. Dan pada saat golf course-nya menjadi baru itu gak kebawa atau bubar dengan sendirinya? Udah langsung dia ganti nama. Karena langsung di bawahnya karena itu bernaung dengan yayasan, langsung diambil alih sama Pak Po. Pada saat itu, makanya ada bertepatan sama bersamaan dengan David Battle Golf Academy Indonesia. Mendarat di Pondok Indah ya. Pondok Indah. Oke, nah jenuhnya karena dari SD, terus titik jenuhnya itu pada saat lu selesai kerja jadinya. Selesai kerja, karena gue kerja kok. Gue dari kecil Pondok Indah sampai gue ngambil udah keliling dunia lah istilahnya, benua tuh, terus balik-balik kok situ lagi. Jenuh lah. Iya. Mestinya. Nah akhirnya terus lu off atau tetap masih main tapi nggak di industrinya, atau lu bener-bener gue agak nggak komunikasi lah mesti golf lo? Gue udah gak komunikasi sama Steve Golf gue itu 2012 sampai 13 gitu kalau gak salah. Jadi gak main? Jadi pada saat transisi gue keluar dari PIGA itu, gue istilah udah ogah-ogahan lah. Udah jenuh, udah yang
ini lagi nih gitu. Oke, ada jenuhnya juga orang main golf ternyata ya. Karena bukan main golf kan itu kan teaching Kerja kan. kerja ya, lebih kerja ya. Anaknya kita yang main daripada kita yang liatin kan. Tapi akhirnya lu ada ya memutuskan bahwa ya memang sekarang lu kan gak bekerja di dunia itu ya, walaupun masih bersinggungan. Tapi lu bener-bener miss kah atau ya udah memang ternyata jalan gua gak itu. Nah itu titiknya di mana tuh Den? Gue miss kayak main golf kayak zaman dulu lagi. Terus habis itu kalau teaching itu udah satu keharusan. Karena pada saat itu gue ditempatkan di suatu hal yang gue gak punya pilihan lain nih. Karena yang subjek gue ambil itu di sini nggak bisa kecuali either lo teaching atau lo coaching. Teaching atau nggak lo touring gitu. Main. Playing ya. Bukan lebih ke hospitality golf industrinya ya gitu ya? Belum ngerambah ke sana. Karena gue jujur yang gue gelutin bertahun-tahun itu adalah ngajar, bikin program, terus habis itu ya teaching in class, outside the class, sama manajemen golf segala macam, tapi belum ngerambah ke dunia misalkan jadi aiming jadi manajer lah. Oke. Atau enggak yang lain-lain ya. Lebih ke teaching pro aja gitu ya. Kalau itu kan biasanya mau jadi GM di mana. Gua belum aiming ke sana sih. Oke. Nah, pada saat lu keputusan itu, Babe lu masih ada atau sudah almarhum? Masih ada. Nah, itu kan keputusan yang ya dari obrolan kita selama ini bahwa Babe lu yang punya ambisi. Nah, waktu lu mau memutuskan itu, Babe lu gimana? Dan lu gimana cara ngomongnya? Bapak gue gundah gulana. Lu ngomong duluan atau dia yang nanya? Dia lihat, ya pasti dia tahu anaknya lah. Dia tahu anaknya, anaknya udah jenuh di situ. Terus juga ibu gua tuh support gua in anyways. Jadi kita terakhir itu ke Seattle. Betul. Masa? Sampai segitunya? Sampai segitunya. Nah ini juga nih buat viewers ataupun netizen. Kalau lagi anak Anda sama atau anak lu sama dengan Ganden, lagi lu push, lu lagi pingin dia jadi golfer ya kan. Tapi lu juga mesti terima bahwa satu saat ada keputusan yang diambil di tangan anak lu. Ya. Harus prepare, harus siap dengan apapun itu keputusannya kan gitu kan. Ya. Nah pasti almarhum Om Haris gue rasa sih gak bisa terima tuh Den ya. Gak bisa terima. Karena mungkin yang dia pikir dulu kita main jelek pasti sayang-sayang kan. Kalau waktu udah SMA tuh main jelek, turnamen jelek pasti udah berapa duit tuh buat lu nih. Udah ngomongin rupiah udah malas itu. Nah tapi gue sih pengen tahu momen waktu lu ngomong, lu sendiri, lu sama ibu lu, atau gimana? Gue ketemu dulu sama psikiaternya. Dilihat dulu psikologis gue kayak gimana. Taunya gue punya damage di otak gue. Ketakutan contohnya. Gue gak bisa ngilang dari gue main turnamen, gue teaching. Gue selalu nengok ke belakang. Oh itu gak hilang tuh ya? Itu gak hilang. Terus juga gue sama bapak gue masih ada waktu itu. Waduh gue disuruh main golf lagi nih. Waduh gue disuruh ini lagi nih segala macam. Padahal kita pengen explore kan apa yang kita bisa kan. Itu. Oke. Nah tapi hubungan lu setelah ke psikiater, akhirnya lu memutuskan kan, itu hubungan lu father and son-nya jadi renggang atau ya itu biasalah dalam keputusan masa depan gitu. Renggang sih renggang, bapak gue barely untuk even talk to me aja, ngomong apa gitu sekenanya aja. Jadi dulu begini banget? Begini bangetnya sih gak hilang, cuman udah gak kita tau lah yang biasa apa yang gak biasa lah. Apalagi bapak kita kan. Iya. Jadi lu ngerasa ada perubahan lah gitu. Aduh gue didiemin nih. Gitu. Uang jajan dikurangin gak? Ya sudah sendiri waktu itu sih. Nggak, tapi pasti ada perubahan kan gak enak juga ya. Tapi gue waktu pada saat gue di sekolah golf itu walaupun bapak gue yang bikin. Tetap aja kita kan ada apa namanya, ada salary kan. Iya. Gitu. Ada peraturan yang kita harus ikutin juga walaupun lo anaknya Pak Haris gitu ya. Sekonyong-konyong banget sih bisa begitu. Tapi dalam penerapan lo atau perjalanan lo bekerja di industri golf yang dimilikin tanda kutip itu Babe lo,
Lu sendiri waktu lu jenuh, lu mulai cabut kah? Nggak konsisten lah dalam pelayanan. Ada gitu-gitunya lah. Karena jadi lu nggak komitmen lu udah nggak ya tinggi. dia lihat karena gue suka sengaja gitu. Karena kan pasti kan dia nanya dulu, masih ada orang yang sekarang kalau misalkan tanya namanya Mbak Yesi itu. Nah dia masih di Piga sekarang, dia tahu banget gue lah, dia tahu gue grown up-nya soalnya. Ya. Jadi walaupun even gue ngajar, gue tetap dipantau bapak gue sering telepon kalau waktunya ngajar tuh, si Gandhen datang belum? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu lah, gitu. Teman ya gimana. Nah tadi kan akhirnya lu sempet renggang, terus akhirnya balik lagi. Maksudnya ya tetap dekat, pasti dekat. Itu back to normalnya berapa lama tuh Den? Oh gak lama, 2 tahun setelah itu segala macam. Tapi begitu habis gue ngomong sama psikologi ya itu, psikiater itu, gue tahu psikologi. Bokap gue ajak ngomong berdua tuh sama dia. Tapi gue juga gak tahu kenapa bertahun-tahun gue main golf, itu dia baru mau terima insight. Ini kenyataannya gitu ya? Kenyataan gue terima segala macam ya gue mesti terima. Oke. Tapi gue lihat dia punya kesehatan tuh menurun habis itu. Oh jadi ada impactnya juga gitu ya? Menurut gue ada sih. Oke. Ya karena kan gue laki satu-satunya kan. Pasti dia pengen yang terbaik lah. Betul. Harapan lah ya. Pingin apa lu jadi touring pro, akhirnya ngajar ya seperti bintang-bintang yang ada di sana lah gitu ya. Ya ada aimingnya kan, wah lu ini the best job. Dia selalu ngomong sama gue, this is the best job on the world. Or in the world. Oke. Padahal dia gak pernah ngejalanin juga itu kan? Gak pernah sih. Iya. Dia mukulnya slash mulu bos. Mungkin sebenarnya itu keinginannya dia kali ya, mimpinya dia kali ya. Nih dia bawa sama gue, semua orang pengen kayak begini. ini pekerjaan paling bagus di dunia yang pernah ada. Lu cuma main golf doang 4 hari, lu fokus habis itu lu bisa beli apa aja. Ya gak segampang itu juga. Betul. Ya namanya orang tua lah ya. Iya. Terus lu menyesali itu gak Den? Akhirnya ada keputusan yang sebenarnya Mbak Belo gak nyaman gitu? Enggak juga sih. Karena memang mungkin jalan hidup gue bukan itu kali ya. Oke. Dan memang ya rezeki gak kemana akhirnya. Destiny lah. Okay. Destiny-nya tuh bukan ya gue bisa jadi besar atau gimana di golf gitu. Industri yang udah melahirkan gue sejak dini aja lah. Nah itu kan industrinya pet lo dari kecil ya udah diatur sama bokap. Akhirnya kandas. Gua anggap itu kandas lah ya. Dan lo akhirnya berpindah industri. Nah itu lu tos-tosan juga dong. Oh iya. Nah itu Babe lo gimana tuh pas lu pilih lu sekarang jadi lawyer gitu? Oh bokap gue mungkin apa ya, dia mungkin dia ketawa kali senyum sekarang. Cuman ya ya udah gue udah nggak ngotak-ngotik di golf lagi segala macem. Tapi dia mungkin nggak nyangka kalau sekarang misalkan ada, karena transisi itu dia nggak ada, dia udah meninggal. Jadi bokap tuh lu sorry ya, waktu dia meninggal tuh lu udah kerja kah atau? Gue transisi gue masih kuliah. Karena lu kuliah lagi kan? Karena gue akhirnya kan udah mentok di situ lah. Gue coba jurusan lain nih. Gitu. Jurusan lainnya itu dia coba ngomong, oh gitu ya. Suka bisa seperti ketawa sebenarnya dia. Ketawa-ketawa yang kayak bener lo ya kan gitu. Ngenyek lah gitu ya. Kasarnya gitu lah. Gayanya Om Aris lah ya. Tapi ternyata rezeki lu di tempat yang lain ya. Ya itu yang gue bilang sih, tapi apa yang sebenarnya bukan pesannya ya, tapi yang gue jamin konklusinya, bokap gue masukin gue, tempatin gue di environment yang bener lah. Oke. Gitu loh. Walaupun nggak sampai di ujungnya, walaupun kandas, tapi fundamental lu kebangun dari dunia golf yang akhirnya sekarang terpakai di dunia pekerjaan lu ya. Dan teman-teman juga mesti tahu bahwa Gandhen ini walaupun meninggalkan dunia golf, tapi ternyata akhir-akhir ini dia balik lagi ke kolamnya di mana yang membesarkan dia atau perjalanan hidupnya ada di situ. Dia balik dengan satu acara. Nah, satu acara yang lu bikin itu adalah Haris Sutopo Memorial Cup ya. Udah 2 kali.
Ya. Ini yang giring lu atau yang akhir lu membuat ini ada apa nih, Den? Lu dapat mimpi babelo apa gimana? Ya gue selalu, kalau ngomong gitu gue agak susah untuk ngomong gitu. Cuma maksudnya gue selalu pengen ngasih lihat dia aja kalau misalkan memang walaupun dia udah gak di sini lagi sama gue, sama kita semuanya segala macam, tapi gue masih sumbangsi gue dan gue nggak akan lupa lah gue berangkatnya dari mana gitu. Oke, jadi lu tidak mengayunkan stick, tapi lu nggak lupa dengan apa tadi gue bilang fundamental lu atau lu berangkatnya dari mana gitu ya. Nah itu lu ada teman diskusi untuk lu waktu itu mau bikin turnamen ini karena ini udah 2 kali kan. Apakah ini akan jadi terus-terusan buat lu? Ada, gue udah janji waktu itu sama waktu pada saat bikin pertama, tiba-tiba gue udah wawancara kan depan publik. Beberapa media segala macam ini cuman sekali apa 2 kali. Janji gue ya sebenarnya sih itu lebih ke yang gue inginkan ya, tapi kita nggak tahu kan tahun depan akan beda atau depan akan beda. Ya akan nerusin semua apa yang udah gue cita-citakan. Oke. Gitu loh. Kalau pertanyaan gue gini Den, lu cuma mau main di turnamen pro doang, kan waktu itu lu dibangunnya dari amatir, lu nggak pengen bikin amatir juga? Amatir udah banyak yang ngeliatin loh. Oh iya, junior apalagi ya sekarang ya, junior apalagi ya, benar. Jadi lu lebih ke pro ya? Lebih ke pro. Karena juga teman-teman lu juga banyak di sana, baik yang di senior ataupun yang di pro reguler ya. Ya gue bilang itu pro reguler karena itu umurnya belum sampai di senior. Nah tapi tujuan lu sendiri bikin ini, itu apa sih Den? Ya pertama gua itu besar karena environment ini. Walaupun sebenarnya dapatnya gua rezekinya itu bukan di industri ini. Tapi lu sekolahnya apa, temunya lapangan golf aja deh. Iya, kan betul. Nah akhirnya kebetulan klien-klien gua waktu itu dan juga sampai sekarang banyak kan bukan lagi di golf gitu. Ya. Jadi lu merasa golf itu memang ada di sebagian hidup lo ya? Ya itu nggak bisa hilang lah, selalu ada di bayang-bayang kita lah. Tapi harapan lo Den, dengan lo bikin setiap tahun ya, dari tahun lalu dan 2 tahun yang lalu, harapan lo terhadap dari turnamen lo, impactnya apa ke anak-anak? Anak-anak gue bukan gue pengen jadi pioneer, enggak loh. Tapi banyak orang-orang yang lebih. Dan udah duluan kali ya. Udah duluan. Yang zaman dulu udah bisa duluan juga udah banyak juga. Iya. Kenapa dia gak bikin? Itu kan pertanyaan. Iya. Sementara gue pun juga pernah ada di posisi pro Indonesia. Gue cari makan di situ kan. Iya. Ya seperti lo tahu lah Om, kalau misalkan ya kita makan di situ, kita tahu lah keluh saya kayak gimana segala macamnya kan. Kalau misalkan kita bisa ada something yang kita bisa kasih bukan ke satu orang, tapi ke organisasi, habis itu juga ke teman-teman pada saat seperjuangan dulu. Ya kenapa kita might as well kita lakuin itu juga sama-sama. Toh juga dapat rezeki juga sama-sama kan. Ya. Tapi lu puas dengan pencapaian dengan 2 kali turnamen yang lu buat ini? Yang pertama kalau nggak salah yang menang adalah Kevin ya? Kevin Cisaryo Akbar ya. Oke, Kevin yang pertama, yang kedua Sukrizal. Sukrizal dari Aceh ya. Nah ini dengan mereka juara atau hasil dari kompetisinya sendiri, lu puas gak dengan apa yang lu bikin kemarin? Puas karena yang menang juga undernya ternyata kita punya pro golfer di Indonesia ini nggak kalah jauh sama yang di luar gitu ya. Mainnya undernya banyak banget. Iya betul. Untuk skala untuk 2 hari ya. Gitu. Kita nggak tahu ketiga keempat sih. Cuman 2 hari itu udah ya amazing banget sih menurut gua. Puas lah ya, sebagai promotor lu puas ya. 6 under 7 under kalau nggak salah. Betul. Karena gue juga sempat ikutan karena gue waktu itu sebagai amatir ikutan. Gue main sama Kevin, bukan sama Kevin, sama Rinaldi dan George. Nah itu saling beradu berdi tuh hari itu. Iya. Dan gue mendapat tontonan gratis yang tipikal lapangan dia lah. Ya betul. Cuman memang pada akhirnya Kevin melawan George, Kevin lebih mendominasi ya. Kevin iya karena nggak tahu for some reason gue liat dia mukul dan dia gameplaynya dia tuh tune in aja in anyway saja ya. Oke. Tapi lu dari top ranking atau pro yang ada sekarang, bukan reguler ya, pro yang memang touring pro sekarang, idola atau yang lu seneng gayanya siapa Den?
Lokal ya, kita bicara lokal. Gaya mukulnya apa orang ya? Gaya mukul dan strategi gamenya lah. Gue tuh nggak terlalu lihat, tapi gue cuma lihat perkembangan doang. Yang mukulnya bagus, Zukrizal tuh bagus loh swingnya. Untuk tekanan orang, kita lihat regular size sama orang bule ya, kalau kita compare ya. Ya, betul ya, karena dia size-nya nggak terlampau besar, tapi distance-nya jauh sih ya. Jauh mukulnya. Ya. Gue pernah lihat dia jauh tuh, itu orang jauh sih mukulnya. Siapa namanya? Gue lupa namanya. Siapa namanya? Kecil. Ini ada satu kampung lah. Si Gang Aliandong itu dia dari situ kalau nggak salah. Henry. Bukan. Yang kecil-kecil tuh. Indra Hermawan. Indra Hermawan itu gue pernah main sama dia. Gue mukul pakai, kita beda 2-3 klub deh. Tapi dia segini bos. Iya. Ini lubang segini kan. Nah jadi itu distance dari golf itu bukan karena badannya besar atau ototnya kenceng ya. Tapi lebih apa tuh Den? Kenapa dia bisa lebih jauh dibandingin gua? Kalau Indra nggak lebih jauh. Gua lebih jauh daripada Indra. Cuman dia lebih kayak penggarisan mukulnya. Presisi lah ya. Presisi. Oke. Nah, kalau yang lain kayak Kevin itu, dia tahu tipikal ball flightnya kayak gimana segala macam. Dia main di scoop itu. Gitu. Lebih bagus kalau si Kevin tuh bagus course management ya. Oke. Lu udah pernah main sama mereka itu Den? Gue baru lihat beberapa hole aja sih. Lu udah bisa, tapi lu udah bisa analisa ya itu. Menurut analisa gue ya. Kalau Indra Hermawan gue pernah main beberapa kali di tour. Oke. Dan memang saat ini pegolf kita bisa dibilang banyak yang kita menaruh harapan lah ya, baik itu ke Joey, ke Naraji, ke ada Hansel sekarang ya kan, ada Kevin juga, ada Zukrizal juga ya kan. Jadi semua kita berharap ya pro kita semakin maju lah ya. Nah, dan lu sendiri kan banyak juga sekarang yang ada yang punya bapak angkat atau ngasih sponsor. Tapi lu kayaknya gue ngeliat nggak ke situ ya, lebih ke turnamen ya. Ada apa? Lu nggak pingin kah support? Pengen banget. Tapi kan kita kan juga nggak bisa naruh harapan lebih sama orang lain kan. Tapi mungkin dari apa yang gue bikin jadi bahan percontohan. Atau enggak minimal orang pengen ikutan dong apa sih yang lu bikin gitu. Dia lu mau pakai pasang pamfletnya silahkan aja. Yang penting ini terorganisir sama terlaksana dengan baik gitu loh. Oke, jadi lu sebenarnya ya kalau ada bisnisnya dengan turnamen lu silahkan aja. Gue open welcome banget. Oke, jadi yang mau bekerja sama tuh lu very very open ya. Selama kita punya visi sama mengembangkan industri golf sama pro Indonesia, gue happily welcome. Oke. Nah, sekarang lu punya anak laki-laki juga nih Den. Apakah itu akan sama seperti bokap lu? Lu punya cita-cita dia akan seperti lu juga? Gue nggak bahkan lebih di golf ya? Anak gue sekarang lagi zamannya padel ya. Ya. Zamannya padel, tapi golf itu kalau menurut gue harus bisa. Ajang lo untuk negosiasi, ajang lo untuk apa, ketemu teman baru dan segala macam. Mungkin nggak sekarang lagi ya, maybe 10-20 years from now lah. Anak masih kecil banget soalnya. Iya. Jadi kalau gue bilang, tapi gue tanya dia, berapa kali gue ajak driving, kemarin kita bisa main ke lapangan, gue main sama bini gue main di lapangan, dia first greennya lah, first playing on the course-nya lah, dia cuma lari-lari lah gitu-gitu lah. Cuman memang sebelum itu juga suka diajakin gue main pedal, suka diajakin gue main golf. Setiap Sabtu pagi tuh biasanya gue ajakin dia. Badi tanya, Badi suka apa? Main golf. Tapi to be honest, lo hati lo sendiri, lo pingin gak sih anak lo jadi golfer yang lebih dari lo? Mau lah, mau banget. Berkompetisi? Iya. Lebih bisnismen apa kompetisi? Both ya. Jadi pinginnya jadi pemain top terus akhirnya punya line bisnis gitu ya? Iya. Oke, yang mudah-mudahan Indonesia ke depannya gue yakin itu akan bisa terjadi dan itu sudah dalam jangka waktu yang dekat ya, karena pemain kita sekarang udah banyak dilirik para sponsor ya kan, udah bisa mendapatkan
uang yang mereka cari dari keahliannya mereka lah gitu. Kadang-kadang tapi my God, yang gue tahu kadang-kadang tuh orang kalau sudah pakai sponsor segala macam, yang kita dulu gue pernah disponsorin sama salah satu brand dari Malaysia, disponsorin sama lokal sebenarnya big brand tapi ini yang lokal division ya. Dua brand itu sponsorin gue pas main di tour, cuman begitu di tipikal orang kita, begitu ada sponsor segala macam kayak ada besi di pundaknya. Ada pressure ya. Iya. Nah itu lu nggak mau berbagi ilmunya ke mereka? Kayak gue sih yang bagus yang gue tahu, gue akan berbagi. Tapi banyak yang bagus yang mungkin gue akan undang. Atau mungkin lu akan undang. Lu akan undang, sorry. Gue akan undang ke turnamen gue kalau misalkan insya Allah gue punya turnamen lagi. Tapi menurut gue untuk jadi suatu narasumber, apalagi di Asia Golf yang gue tahu dulunya, gue tahu bapaknya. Gue tahu anaknya. Dan dia sekarang udah punya sekolah golf. Wih. Sekolah golf yang dia bagus mainnya, dia bagus ngajarnya. Tapi memang itu gift lah. Biasa dari bapaknya. Oke. Lu tahu gak sih? Siapa sih dia? Nah, lu tahu. Gue bingung nih. Rory kan? Gue gak tahu dia in person sih. Cuman kalau orang ini gue tahu dia dari zaman dia, kita junior bareng zaman dulunya. Gue tahu bapaknya pernah main, keluarnya gini deh. Bapaknya pernah menang Indonesia Open. Bapak. Itu calon tamu gue tuh. Tapi agak jauh ya kan gitu. Iya. Pak Kasyadi ya. Apa kabar Pak Kasyadi? Itu living legend Indonesia yang sampai saat ini sayangnya itu ya Den ya masih belum bisa tergantikan ya kan gitu. Gue sih nih yang kocak tuh gue main turnamen 2007 Indonesia Open di Pantai Kapuk. Gue satu. Oh lu main tuh? Main gue. Gue di invite waktu itu. Gue pulang dari Sunshine, main di Nick Faldo Series. Terus balik ke sini, disuruh main di situ, got invited tuh. Gue masih belum jadi pro at that time. Iya. Nah, jadi masih amatir statusnya. Terus gue satu, tapi gara-gara kita dikasih invitation, kasih semuanya, pokoknya fasilitasnya invitation lah. Kita nginep di salah satu hotel di Kuningan, buat main di situ. Tiba-tiba si Pak Kasyadi itu satu bus sama gue, biasa lah pagi-pagi satu bus. Iya. Dia ngepat jarak 1 meter dengan drillnya dia itu. Gayanya dia itu kan. Kan masih gelap kan? Iya. Lampu petrolama kan terus itu. Gitu aja. Jadi memang dia etos kerjanya ya. Yang gue belajar dari dia, karena kita main kualifikasi itu, main practice sama bareng-bareng kan. Hajar aja. Walaupun masih gelap ya. Okay. Kita hajar aja. Hati kecil kita ngomong nggak bisa. Tapi kita menghajar aja. Ya masuk. Iya. Masuk air. Iya. Kalau dia benar-benar bisa gitu. Oke. Jadi 2007 tuh Pak Kasyadi masih main ya? Masih main ya. Oke. Walaupun sekarang gue gak tahu dia kabarnya gimana. Gue udah lama. Kabarnya gue sempat tanya sama Benny. Ya dia oke, sehat. Tapi kegiatan golfnya sudah tidak seperti dulu lah ya, udah kemakan usia. Ya 60-an tahun kali. Mungkin udah hampir 70 kali ya sekarang ya, nggak tahu ya Om Benny yang tapi yang pasti Om Benny bilang Bapak sehat, tapi kegiatan golfnya sudah agak sedikit menurun, tapi passionnya tetap pasti ada lah. Gue tahu tuh, itu slogan gaya main Arab tuh dia. Iya, betul. Main Arab gitu. Nah, Den, ini kita lihat industri golf kita memang apalagi setelah COVID ya semakin maju dan memang ada ups and downs ya. Ada saingannya, ada pedal, seneng nggak seneng itu ada kan gitu ya. Tapi kesininya gue lihat anak-anaknya juga semakin maju, pemain-pemain kita semakin bagus. Harapan lo sebagai ya tidak di dunia pro tapi ada di organisasi pro. Harapan lo nih khususnya pro, lo tuh maunya kira-kira apa sih gambarannya ke depannya gitu lo? Ya. Seorang promotor, seorang mantan, lo tuh kartu lo masih nyala gak sih? Masih, kemarin gue dapet kartu tuh kemarin. Wah, berarti lo masih legal untuk ngajar atau untuk? Gue kartu anggota, sorry.
Anggota, kebetulan kan sekarang gue di dapur untuk jadi ikut berkecimpung dalam organisasi lah. Oke. Oh, jadi lu dalam organisasi pro ya? Terus habis itu ya di situ kita punya satu visi, satu misi segala macam. Akhirnya gue ikut join, diminta join. Akhirnya gue join segala macam ya, kita di di tempat gue lah, di ranah gue lah. Ya, di organisasi lah ya gitu ya. Nah itu dia, mantan pemain, sekolahnya dulu dari kecil golf. Memang sekarang jadi bisnis, tapi jadi promotor juga, dan sekarang ada di organisasi Profesional Golf Indonesia atau PGAI atau PGTI ya. PGATI ya. PGATI ya. Nah ini lu apa sih yang lu harapkan dengan player kita atau industrinya kita juga, ataupun event organizer kita gitu? Ya kalau bisa organisasi itu satu. Kita adalah bagian dari satu organisasi yang ditunjuk oleh USGA. Di luar bahwasannya Indonesia itu organisasi pro-nya adalah PGATI. PGATI ya. Nah ya kita sama-sama bangun bahu-membahu, membangun ini. Gimana caranya supaya menghadirkan, kalau lahir sudah lahir lah. Ya. Kalau talent tapi di maintain lah. Gue pengen dengan adanya gue di situ menjadi acuan atau enggak. Ya lu kalau misalkan ya gue bisa begini, pasti yang lain juga pasti bisa lah. Ya betul. Jadi gue pengen mereka tuh lebih banyak more sirkuit, lebih banyak pemerintahnya juga dari sisi Kemenpora juga. Ada perhatian lah ya. Ada perhatiannya untuk pemain-pemain pro ini ya. Karena ya mereka ini yang membawa nama Indonesia. Ya, gitu. Ya betul. Kancah dunia malah. Senang gak senang memang mereka membawa bendera kita ya. Iya. Itu beda loh rasanya. Ya, betul. Lo pernah nyanyiin lagu Indonesia Raya gak? Di negeri orang ya? Negeri orang. Ya, itu doang tuh. Ya betul. Kalau gak bohong, kalau misalkan nangis bohong lah. Ya, itu kebanggaannya pahlawan-pahlawan olahraga kita ya. Nah ini terakhir nih Den, jadi harapannya sudah, terakhir ada turnamen lagi kapan nih Den? Ada turnamen lagi, gue biasanya tuh bikin di akhir tahun. Oh. Gitu. Yang pertama gue bikin November, kalau gak salah. Yang kedua itu gue bikin udah mau ke akhir tuh, Desember. Desember ya, betul. Dan antusiasnya baru buka 1 hari 2 hari full langsung. Ya. Jadi sebenarnya animo dari para player Indonesia itu masih sangat tinggi, dan mudah-mudahan nggak lu doang yang bikin. Satu hal lagi yang kalau misalnya gitu gue mesti kasih tahu ini sih. Bukan dilihat dari berapa besar prize money-nya, tapi sekecil atau sebesar itu kan relatif ya. Betul. Tapi lu adain dulu aja turnamennya. Betul. Karena itu yang nge-build dia punya confidence, dia punya sisi challengingnya sesama kompetitor lain dan segala macam. Itu yang ngebangun mental lah. Ya, jadi jangan takut juga buat calon-calon promotor atau event organizer kayak lo yang ingin sama-sama memajukan pemain pro Indonesia, bikin local turnamen. Ya, berapapun prize money-nya bisa dibicarakan lah dengan organisasi ya. Yang penting ada eventnya, yang penting ada hasilnya maksimal untuk anak-anak. Oke, thank you Om Ganden, terima kasih banyak Om Ardi Sutopo. Tadi kita udah dengerin obrolannya. Nah sekali lagi para orang tua dari para pemain muda, siap-siap untuk ada satu jawaban atau satu pilihan yang dipilih oleh anak lo yang membuat lo gak suka ya Den ya. Suka gak suka ya. Tapi harus siap-siap untuk mempersiapkan diri lo dengan apapun jawaban dari anak lo untuk memilih jalan hidupnya. Thank you for watching this Back 9 Talk. Sampai jumpa.